Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Nah, Bincang Psikologi dari TV 10 ini menghadirkan psikolog kita dan seperti biasa menghadirkan Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Kami menjumpai beliau di Padepokan Patrap Surakarta ya Pak ya. Sering, semoga nggak bosan ya Pak dikunjungi dengan berbagai masalah. Masalah yang kaitannya dengan psikologi, yang tentu saja ini membuka kesempatan untuk sahabat TV 10 agar bisa berbagi bersama kami. Mungkin ada permasalahan yang Anda hadapi ingin dibahas. Nah, silahkan kirimkan WhatsApp Anda ke nomor yang tertera di layar. Akan kita bahas di episode yang akan datang. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Ternyata responnya Masya Allah banyak Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satunya akan kita angkat menjadi tema kita hari ini. Ada WhatsApp yang masuk dari Mas Andi. Ini menanyakan, Mbak, saya kena schizophrenia. Schizophren. Selama 25 tahun. Iya. Biar lekas sembuh gimana ya? Selama 25 tahun loh Pak. 25 tahun. Schizophrenia. Schizophren. Yes. Oke. Schizophren itu apa sih Pak? Mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah tersebut, tapi mungkin untuk sebagian orang awam ada yang istilah asing, meskipun browsing juga bisa ya, bisa. Tapi kalau langsung dari pakarnya, dari ilmu psikologi melihatnya, schizophren itu apa Pak? Schizophren itu gangguan mental serius ya, jadi ini sepertinya memang gangguan kelas berat ini berarti? Kelas berat ini. Schizophren itu, kalau kita banyak mengenal ODGJ, nah itu memang gangguan yang sudah berat ya. Nah, itu yang belum terobati. Nah, mungkin yang dialami Mas Andi ini adalah mungkin pernah mengalami schizophren, kemudian dirawat di rumah sakit dan dirawat. Dirawat itu artinya itu tetap minum obat. Oh, tetap minum ya, obat. tetap dia melakukan medikasi atau pengobatan. Karena kalau itu putus nanti bisa kemungkinan kalau tidak diimbangi dengan terapi mental atau terapi psikologi itu akan kambuh. Oh. Ya, jadi berarti ini gangguan kejiwaan yang kronis ya? Wah, kronis itu. Schizophren itu kronis karena ada gejala-gejalanya itu sudah parah ya. Ada misalnya halusinasi. Halusinasi ya. Jadi, halusinasi itu suatu pengalaman persepsi di mana dia melihat sesuatu. Itu kalau halusinasi penglihatan. Jadi ngelihat sesuatu. Beda nggak dengan delusi gitu, beda ya Pak ya? Nah, kalau delusi itu kaitan dengan keyakinan. Oh. Jadi misalnya saya ini suaminya Nyi Roro Kidul. Nah, keyakinannya gitu. Seperti itu. Keyakinannya saya suaminya Nyi Roro Kidul. Itu bisa juga dialami oleh yang mengidap schizophren ini. Oh, bisa. Bisa. Bisa jadi juga delusi selain ya, halusinasi. Salah satu bentuk gejala atau ya bentuk gejalanya itu halusinasi. Nah, halusinasi sendiri itu ada 5 Mbak. Ada halusinasi penciuman, jadi merasa ini ada bau menyan ya. Wah, jadi merasa ada menyan. Kok ya menyan ya? Ada merasa bau ayam bakar gitu, gitu kan lebih enak. Jadi itu karena laparnya ya. Lebih mengenyangkan kan Pak? Jadi muncul halusinasi. Kemudian ada penglihatan tadi sudah, pendengaran. Nah, ini yang kadang-kadang berbahaya ya. Yang berbahaya pendengaran Pak? Ya umumnya pendengaran yang berbahaya karena dia merasa ada yang membisiki. Oh, mendapat bisikan. Jadi ada suara apa namanya? Ya, ada kadang-kadang suara itu suara yang memerintah. Nah, ini yang bahaya, misalnya bunuh. Sama jalan keluar. Bunuh. Oh, nah, itu yang sering kali ekstrem ya? Iya. Oh. Dia itu yang sering kali seorang schizophren yang dalam kasus-kasus itu membunuh orang tuanya, ya kan, membunuh. Nah, itu karena ada suara-suara, bisikan, halusinasi dari pendengaran. Ya, pendengaran itu. Nah, ada kadang dia senyum sendiri, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Nah, itu ngomongnya itu karena ada suara tadi. Oh.
Jadi dia kayak ngomong kayak ya ngomong-ngomong gitu ya, ketawa ya, kayak ada orang yang ngajak ngomong dia. Ya sebenarnya tidak ngomong sendiri, memang ada halusinasinya itu. Karena halusinasinya. Nah, halusinasi. Nah, yang terakhir taktil, jadi perabaan. Jadi dia halusinasinya itu ini tangan saya ini ada kerisnya ini. Tuh lihat kerisnya itu. Oh, tuh. Otot padahal. Nah, halusinasi ada satu benda yang masuk ke tubuhnya. Oh, merasa seperti itu. Ya, halusinasi. Jadi ada satu benda, ini ada semutnya di bawah kulit nih, jalan-jalan dia. Oh, jalan-jalan. Itu halusinasi. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti dia sudah mengalami gangguan yang parah, serius. Serius ya. Dan biasanya kalau schizofrenia sudah harus dengan obat. Penanganannya sudah harus obat. Nah, harus dengan obat ya untuk menghilangkan halusinasinya itu. Berarti kan orang terdekat terutama ya Pak ya yang harus care bahwa ini kondisi-kondisi seperti ini tuh sudah termasuk harus segera mendapatkan penanganan termasuk obat yang berhalusinasi ya. Betul. Nah, kalau kita taunya halusinasi kan bubur ya Pak. Halusinasi. Tapi dari lima hal tadi ya, yang apa tadi, pendengaran, penglihatan, penciuman, taktil. Satunya apa tadi ya? Pengecapan mungkin. Pengecapan mungkin ya. Jadi intinya meskipun bau-bau kita nggak bau, tapi dia bau gitu sudah harus waspada Pak bahwa ini maksudnya yang sering gitu ya, lebih intens gitu. Iya. Dan perlu dibedakan juga, ada orang yang terhalusinasi itu karena bukan dari gangguan mental, tapi dari dia misalnya terlalu memikirkan sesuatu, maka akan muncul sesuatu itu, atau menginginkan sesuatu. Contoh misalnya seseorang yang terobsesi dengan tadi misalnya Nyi Roro Kidul gitu. Kemudian dia bermeditasi di di Laut Selatan itu. Kemudian dia terhalusinasi akhirnya karena memang dia berekspektasi ketemu Nyi Roro Kidul gitu. Akhirnya berhalusinasi. Nah, akhirnya terhalusinasi. Terhalusinasi ya. Terhalusinasi. Jadi ya Nyi Roro Kidul itu muncul di atas laut itu, jalan bersama pakai kereta seperti lukisannya. Itu lukisannya Abdullah itu, Basuki Abdullah, gitu. Karena dalam pikirannya memang Nyi Roro Kidul itu seperti itu, yaitu beda kalau misalnya lukisannya itu pakai daster mungkin lain ya. Ini pakai keben. Nah, itu halusinasi juga, tapi dia bukan karena gangguan mental. Karena memang terlalu mengharapkan. Ya, terlalu mengharapkan. Sampai dia bermeditasi, nah, bermeditasi akhirnya itu terhalusinasi. Kan, karena meditasi itu nantinya yang muncul adalah alam bawah sadar. Jadi dalam kondisi tidak meditasi begini ya nggak akan muncul, karena itu adanya di bawah sadar dia. Penyebabnya apa sih Pak, schizofrenia ini? Schizofrenia. Sampai berbahaya sekali gitu kalau dengar bisikan bunuh lah, padahal itu mungkin anaknya, orang tuanya. Ya itu kan kalau pas kambuh ya. Pas tapi kambuh. kalau nampaknya seperti kasusnya Mas Andi tadi. Berarti Pak bisa Andi, menjalani hidup dengan normal juga? Ya kalau normal 100% enggak ya. Karena ada pengaruh obat itu kan, jadi memang agak mengendorkan saraf-saraf, sehingga kemampuan-kemampuan seperti berpikir pun juga tentu akan tidak optimal ya. Sehingga kehidupan sehari-hari pun juga tidak berjalan normal. Iya, dia bisa melakukan hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Nah, penyebabnya pertama mungkin genetik. Ada faktor genetik juga ya? Jadi biasanya dari unsur genetik itu pakdenya, budenya, kadang kakeknya atau ayahnya atau ibunya itu ada. Biasanya nanti kalau dicari ininya jalurnya. Ya ini genetiknya ada dari sini. Genetik ya. Kemudian yang kedua faktor permasalahan yang sangat berat. Itu bisa menjadi pemicu. Ya misalnya ya sudah faktor genetik, kena
keluarga yang tidak harmonis, perekonomian yang ini semakin banyak nah itu faktor yang mempengaruhi ya. Apalagi penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, apalagi yang sudah ditanyakan oleh Mas Andi tadi ya, yang sudah mengalami schizofren selama 25 tahun, bisakah sembuh? Nanti akan kita kupas tuntas ya Pak. Setelah jeda kami akan segera kembali, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10. Nah, sahabat TV 10 jangan lupa ya, seperti Mas Andi tadi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya untuk membahas apa yang dirasakannya atau yang dialami ke nomor yang tertera di layar ini untuk menyampaikan keluhannya terkait dengan permasalahan psikologinya ya Pak ya. Ia mengalami schizofren selama 25 tahun Pak. Pasti tersiksa sekali ya dengan keadaan yang seperti itu. Apakah bisa lekas sembuh Pak? Bisa nggak sih Pak schizofren ini sembuh? Bisa. Bisa? Saya yakin bisa. Cuma memang butuh proses ya. Perlu proses, perlu perjuangan. Ada kawan saya yang datang ke sini itu masih dalam perawatan minum obat ke sini gitu ya. Nah, saya latih untuk belajar tentang meditasi dan relaksasi, katanya dengan zikir. Nah, terapinya seperti itu? Ya, terapinya seperti itu. Kemudian saya minta dia ngurangi obat. Oh, perlahan-lahan bisa mengurangi obat? Tapi diimbangi dengan terapi psikologi. Oh, begitu. Jadi dan harus bersungguh-sungguh. Nah, itu sampai sekarang kalau dia mengkonsumsinya sudah seperempat aja. Oh, sudah berkurang obatnya. Saya minta coba nggak minum, sudah mulai nggak apa-apa. Tapi dia memang mengimbangi dengan terapi psikologi yang ada di sini gitu. Nah, itu bisa sembuh. Prosesnya memang agak lama. Ini sudah merasakan 25 tahun. 25 tahun. Artinya kan ini masih berobat terus begitu Pak? Ya, selama tidak ada intervensi psikologi. Seperti apa intervensi psikologi itu? Ya, dia harus sungguh-sungguh untuk berlatih bagaimana bisa membuat dirinya lebih tenang, lebih bisa menerima. Nah, ketika dia lebih tenang, lebih bisa menerima, itu kan secara psikis dia berlatih untuk menangani gejala-gejala schizofrenia. Nah, kalau dengan obat kan memang diblok sama obatnya, obatnya, tapi kan ketika kadar pengaruh obat itu selesai kan, dia akan tegang lagi dan itu harus diminum ketergantungan obat terus ya Pak. Seperti Pak Andi ini kan sampai 25 tahun. Ya memang kalau nggak ada pertolongan dari sisi psikologinya, ya memang paling aman ya terus minum obat. Karena kalau enggak nanti kambuh. Jadi efek obat itu untuk meregangkan syaraf-syarafnya. Ya ininya begitu ya. Intinya seperti itu kan ya. Meregangkan. Jadi biar dia nggak berpikir. Karena orang-orang yang seperti itu tuh pikirannya tidak terkontrol, seperti halusinasi itu tidak terkontrol. Terkontrol. Nah, itu dengan obat itu bisa lebih rileks sehingga tidak muncul pikiran-pikiran yang mengarah ke halusinasi. Tapi gitu. Lebih baiknya diimbangi dengan psikoterapi. Ya, psikoterapi. Kalau enggak ya tidak menyelesaikan masalah, akan terus bergantung dengan obat. Kemudian yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga juga harus support ya. Oh, jadi support sistemnya keluarga. Support sistemnya keluarga. Kalau keluarga sudah berkesan menyingkirkan, menyisihkan, mengabaikan, aib ya Pak. Biasanya aib, seperti bahkan itu. Disembunyikan ya nggak bakal bisa sembuh. Oh. Ya selamanya gitu. Tidak ada dukungan secara moral ya untuk menguatkan. Minum obat itu terus. Jadi dukungan sosial, kemudian secara psikososial juga. Misalnya psikososial itu berinteraksi dengan tetangga.
Tapi kadang kan mungkin tetangga sendiri juga takut mungkin kalau pas ngomong. Masalahnya kan seperti itu Pak, betul. yang kita hadapi kan begitu. Ya, kadang-kadang sudah dilabel. Iya, padahal kalau sebenarnya kalau Pak nggak kumat itu juga ya baik gitu ya. Nah, nanti di dalam terapi psikologi itu penderita juga disiapkan agar dia bisa menerima hal-hal yang muncul di dalam lingkungan sosial. Oh, dari psikoterapi itu dilatih untuk bisa menerima. Ya, jadi lebih dikuatkan kekebalan terhadap lingkungan terhadap sosialnya. Lingkungannya. Ya, dan disiapkan mentalnya. Betul. Apalagi kan anak-anak biasanya kan suka ngeledekin gitu. Itu berarti harus dikuatkan dari psikoterapi itu ya Pak ya. Nah, memang yang paling penting itu adalah psikoterapinya ya. Jadi pemahaman psikoterapi sampai dia itu menerima apapun itu yang terjadi gitu. Nah, pokoknya intinya tuh bisa menerima itu tadi sampai bisa menerima. Dia bisa menerima apapun yang terjadi, baru dia bisa pelan-pelan merecovery tubuhnya, merecovery gejala-gejala sarafnya itu, sehingga nanti obat itu bisa dikurangi. Ya, tentu ini harus tidak boleh dilakukan sendiri ya, harus dengan kawalan seorang psikolog atau psikiater gitu. Ya, kalau di sini ada yang setiap hari itu hampir tiap hari ke sini gitu. Tiap hari ke sini ya, dengan kasus schizofren juga. Kan sudah minumnya 1/4. Oh, sudah berkurang. Ya, saya kurangi dan saya minta untuk berhenti. Coba berhenti. Reaksinya apa? Kenceng-kenceng sedikit. Oh ya, enggak apa-apa. Coba direlaksasi sendiri. Direlaksasi sendiri. Ya, karena ini bisa. Memang bisa sembuh gitu loh. Bisa sembuh, artinya bisa sembuh ya Mas Andi. Ya, nah kalau mungkin bisa mau sembuh. Terapinya seperti apa ya berarti langsung ke Pak Setio. Cuma cepat atau tidak itu kan prosesnya kita tidak bisa memang, ya. iya, karena proses untuk menjadi schizofren itu juga bukan mak bedunduk gitu. Terus iya, tiba-tiba schizofren gitu ya. Oh. Ada faktor genetik, ada faktor pengkondisian. Oh, jadi akumulasi dari semua faktor itu. Terus kemudian ada pemicunya. Ya, ada pemicu misalnya putus pacar atau nggak jadi menikah misalkan. Nggak jadi menikah atau apa itu tek gitu langsung schizofren sampai. Nah, gejala schizofren sebenarnya perlu hati-hati juga, jangan sampai kambuh. Karena kalau dia kambuh itu nanti semakin menurunkan kemampuan psikis dan kemampuan sarafnya. Jadi misalnya ini ya posisi normalnya di sini. Dia kambuh, nah dia di sini kan. Nah nanti balik ke atas lagi nggak bisa ya? Paling katanya segini aja, nggak segini gitu. Segini. Kondisi awal. Nanti kalau kambuh turun lagi. Turun lagi. Semakin sering kambuh. Jadi harus meminimalkan kambuhnya. Ya, meminimalkan kambuhnya. Nah, meminimalkan kambuhnya, maka bantuan obat itu sangat penting gitu. Kalau dalam kondisi seperti ini ya. Terutama peristiwa-peristiwa misalnya, kenapa sih kok orang gila itu kambuhnya pas hari ulang tahunnya gitu. Pasti di hari ulang tahunnya itu dia ada satu kejadian stresor yang memicu gitu. Maka kalau misalnya ini orang gilanya tahunan, setiap ulang tahunnya pasti gila. Nah nanti menjelang ulang tahun itu dosisnya dinaikkan. Dosis obatnya, antisipasi. Setiap satu suro kok kambuh gitu. Setiap ada orang yang mantenan, ada orang mantenan kambuh Pak. Nah itu sebelumnya harus keluarga terutama itu harus menaikkan ya, dosis. support sistemnya keluarga ini yang benar-benar jangan justru malah menjauhi, kan ada yang justru malah yus lah gitu bikin malu atau apa gitu terus diasingkan gitu ya. Justru dukungannya ya, Pak. Dan itu memang harus terintegrasi dengan semuanya ya. Jadi memang dia perlu perawatan karena dia nggak sadar bahwa dirinya itu seperti itu tuh dia nggak sadar. Gitu loh. Apa yang dilakukan itu dia tidak menyadari tidak itu menyadari, gitu ya. Jalan gitu kadang yang tanpa busana. Iya, tanpa busana. Itu dia butuh pertolongan orang-orang yang sadar ini. Makanya kalau ada yang relawan yang merawat orang di jalan, itu sangat appreciate saya. Iya benar. Ya, dia misalnya rambutnya sampai gimbal-gimbal gitu, dipotong, dirapikan, itu
sangat appreciate karena memang dia butuh seperti itu. Butuh pertolongan itu, butuh bantuan mereka butuh obat, itu. Ya, apalagi yang dipasung ya, itu harus segera diberantas itu. Karena kasihan kan? Iya. Kasihan gitu. Sampai bergerak saja kan tidak boleh kan ya kalau dipasung. Ya memang membahayakan. Nah, yang ditakuti kan seperti itu Pak, membahayakan. Makanya harus kalau membahayakan dibawa ke rumah sakit memang. Gitu. Agar mendapatkan sebuah perawatan yang intensif di rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit paling kan nggak mungkin ditamu rumah sakit terus ya, paling seminggu. Ini dipulangkan. Tapi harus dikasih obat tetap ya. Harus dikasih obat. Memang cocok sekali kalau ada ini ya, ada satu yayasan yang memang semacam panti asuhan tapi mengasuh orang-orang yang ya kan, benar kan, artinya kan fokus memang ini. Iya, makanya pemerintah jangan hanya memperhatikan panti asuhan anak yatim piatu gitu loh. Perlu tempat gitu. Kalau anak yatim sudah banyak yang support, Jumat Berkah untuk anak yatim. Lah ini yang untuk orang-orang ini yang perlu obat, butuh ini. Butuh gitu, penanganan yang lebih serius dan itu butuh satu wadah dan butuh relawan-relawan yang memang memang terlatih untuk menghadapi mereka, apalagi kondisi kambuh ya Pak. Oke, hampir 30 menit, semoga sudah bisa menjawab Mas Andi ya. Nah, apabila mungkin butuh psikoterapi atau apa, langsung saja ke Padepokan Patrap Surakarta, ada di Maps. Sebelum berpisah Pak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat TV 10 terkait dengan tema kita. Ya, schizofren ini hampir menempati 1% ya dari populasi penduduk di dunia ini. Jadi ngeri. Setiap ada 100 orang itu satu pasti ada. Ya, menurut penelitian yang dibuat ya. Nah, tentunya ada banyak faktor gitu, ada banyak hal yang menyebabkan, maka kuncinya untuk menjadi lebih mencegah keadaan schizofren ini adalah dengan dengan sadar, dengan kesadaran, melatih kesadaran dan menerima sehingga beban-beban psikis, beban mental itu lebih terkurangi dan tidak sampai ke schizofren. Dan tentunya kalau ada yang schizofren ini memang butuh bantuan, jadi butuh satu perawatan gitu. Jadi jangan dibiarkan di jalan-jalan, nanti itu ya mengganggu, yang pertama membahayakan, yang ketiga juga mendapat nilai secara estetika atau ini kok ada kota, ada banyak orang gila di jalan, gitu, ya. Dibiarkan begitu saja tidak tertangani kan. Betul. Ya bikin buruk citranya. Oke, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Yang pasti adalah skizofren ini tidak dapat dicegah sepenuhnya ya Pak ya, karena ada dipicu oleh faktor genetik dan juga ketidakseimbangan zat di dalam otak juga bisa jadi begitu. Jadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mendeteksi dan pengobatannya secara dini. Selain itu juga pencegahannya juga bisa dilakukan dengan selalu sadar itu tadi ya Pak ya. Betul. Baik, itu tadi yang bisa kita sampaikan terkait pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Untuk yang lainnya silahkan kami undang Anda juga untuk bergabung bersama kami. Nanti satu persatu akan kita bahas apa yang Anda tanyakan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.